Halo guys, kembali lagi di JNL Channel. Kali ini kita akan membuat video komparasi antara helm apa nih bro? Biasa NHK GP1000 kebanggaan kita. Mantap. Sama helm KYT K2 Rider yang kemarin sudah kita review ya bro. Untuk video selengkapnya tentang reviewnya kalian bisa nonton link di bawah, nanti kita kasih. Nah, kenapa kok kita selalu waktu komparasi itu kita bawa helm NHK GP1000 nih bro? Apa ya, padahal ya helmnya Iya sih, menurut Saya. biasa-biasa aja ya. Jadi menurut kita, ini pendapat pribadi ya, sekali lagi NHK GP1000 untuk apa helm full face seharga yang untuk helm full face ini termasuk murah, kalian bisa dapatin seharga 400 atau 450. Kalau yang ini 450, tapi kalian udah dapat fitur yang sangat lengkap ya. Untuk kenyamanannya pasti dijamin karena kita sudah coba. Ini juga helmku udah tak pakai selama 2 tahun mungkin, tahunan ya. dan belum ganti, dan tapi selalu puas dengan NHK GP1000 yang ini. Kalian udah dapat fitur double visor, terus ada apa nih, spotlight atau reflector lightnya. Ini aja Belum ada. Padahal harganya itu di atasnya NHK GP1000. Oke, langsung aja kita mulai video komparasinya. Yuk kita lihat dari sisi depannya dulu. Dari NHK kamu dulu nih. Oke, dari NHK GP1000 dari sisi depannya. Kita lihat di sini sebenarnya jumlah ventilasinya itu hampir sama ya. Sama. Di sini, terus juga di sini. Tapi bedanya itu peletakannya. Peletakannya dan apa? Besar kecil, Ya, ukurannya juga beda. Coba lihat di sini itu kalau punyanya KYT K2 Rider itu dia lebih langsung terbuka, besar. Kalau ini kayak ada tutupnya gitu. Terus yang atasnya juga ini kecil. Kalau yang KYT K2 Rider itu dia lebih lebar, lebih besar lah ya. Tapi pengaruh sih ini. Pengaruh ya? Rasanya pengaruh. Lebih adem gitu. Kalau misal kita agak kencang gitu ya, itu pengaruh. Kalau di NHK sini Ya mungkin pengaruh. biasa sih ya. Tapi berisik nggak yang KYT K2 itu? kayak Kan kalau NHK GP1000 itu ya mungkin sedikit minusnya itu dia sedikit berisik kalau kencang, jadi anginnya lebih kencang. kalau di KYT ini ya sama sih sebenarnya. Cukup berisik. Sama sih. Mungkin ya. Mungkin ya sama ya. Kalau yang di Zeus itu, kalau di Zeus ini di bawah sini, bagian bawah sini. Tapi yang lainnya enggak. Oh. Di bawah sini. Cuma di situ toh. Angin kayak suara angin masuk dari bawah sini. Kalau NHK ini dari sini. Sama sih, kayak itu juga sama kayak gitu. Kalau dari segi kacanya nih, kan tadi udah dari segi depan, kan depan kaca juga bagian depan ya. Kalau kacanya ini lebih bagus punya lebih unggulan NHK GP1000 karena di sini udah ada dudukan ya. Dudukan untuk pin lock. Di sini kalian bisa tambahin apa lapisan satu lagi untuk apa sih? Untuk mungkin embun gitu juga untuk bisa. Kalau di sini belum ada, masih polos. Masih polos dan padahal ya sekali lagi harganya itu cukup ya 50 sampai 70 ribu lah ya. Terus kalau dari segi kaca juga ini kan ada step-stepnya, kan NHK juga ada. Tapi untuk pengoperasiannya menurut aku lebih gampang NHK. Gitu. Ini keras sih, mungkin karena baru aja ya, apa gimana. Jadi kan jadi kan kalau misal kita buka, kadang itu kan NHK cuma tinggal grek gitu kan. Nah, ini tuh kayak perlu tenaga gitu loh. Jadi helmnya keangkat. Oh, mungkin efek baru. Mungkin efek baru juga bisa. Baru gitu. Nah, lanjut lagi kita membahas bagian sampingnya ya teman-teman. Samping kiri dulu. Nah, bagian samping kiri ini salah satu fitur unggul dari KYT sih menurut aku. Karena apa? Karena penempatan double visornya ada di sebelah kiri. Kalau NHK di mana nih bro? Nih di atas. Di atas. Ya mungkin ya ini pendapat pribadi dari kita sendiri. Kalau di sebelah kiri kan pengoperasiannya lebih gampang. Tapi kalau di atas kan masih tarik. Kalau NHK GP1000 ini harus tarik. Nah, diturun gini. Nah, kalian bayangin misal kalau baru naik motor, apalagi kopling, dia harus gini dulu. Klik gitu. Itu kan ya mungkin ya sedikit
repot ya mungkin ya. Kalau di sebelah kiri kan tinggal klik gitu dia langsung tutup. Apalagi ini cara mengaktifkan menurunkannya ini tinggal dipencet. Ini lebih gampang juga. Kalau di sisi kiri ini NHK GB1000 nggak ada apa-apanya sih. Polos. Jadi tinggal kayak ini tapi ada apa namanya? Lubang angin lah. Lubang angin. Sebenarnya sama sih kalau NHK kan samping. Tinggal dipindah sih. Intinya sama aja. Nah, untuk bagian belakangnya kita lihat di sini. Bagian belakang KYT itu cuma ada seperti apa ya ini? Aerodinamika untuk menambah aerodinamika. Sebenarnya ini tuh nggak berfungsi sih menurut aku ya. Karena cuma menyalurkan angin dari atas ini ke bawah. Ya kalau kita kecepatannya tinggi mungkin berpengaruh. Anginnya bisa muter kali kalau ya. Kita kan kota-kota itu kan ya kecepatan paling berapa sih ya? Nah kalau di NHK GB1000 ini, nah ini fitur unggulan dari NHK GB1000 dibanding KYT K2 Rider. Di sini udah ada reflektor untuk cahaya atau spotlight. Jadi untuk sore atau malam itu pasti lebih aman kalau ada spotlightnya di helm. Jadi misal dari belakang itu ada lampu pasti dia juga akan menyala. Dan itu akan sangat aman kalau kalian sedang berkendara malam. Nah, kalau sebelah kanannya ini NHK GB1000 sama KYT K2 Rider ini sama-sama polos, ya bro. Enggak ada apa-apanya. Oh bedanya ini bro, kalau KYT itu tulisannya ya? Timbul ya? Ya kayak emblem gitu, tapi kalau NHK GB1000 ini cuma apa namanya stiker aja. Tapi sama-sama nggak ada apa-apanya. Polos. Nah, kalau kalian beli helm pastikan yang diutamain kenyamanannya. Pasti pertama itu kenyamanan. Terus model, itu kan juga bisa salah satu jadi pilihan kalian. Nah, kalau kita bahas soal kenyamanan dari NHK GB1000, menurut pendapatmu yang sudah pakai ini gimana? Oke, jadi 2 tahun udah pakai NHK GB1000 dan aku ambil waktu dari pertama beli lah ya. Kan juga baru. Ya betul, kayak TK2 ini sama-sama kan kita baru. Mungkin baru seminggu nggak ada ya? Nggak ada seminggu sih, tapi kita pakai terus ini. Ini kan kita udah bener-bener pakai Ungaran Semarang. Jadi kita kasih review paling jujur. Nah, untuk NHK GB1000 sendiri ini waktu baru pertama kali jujur pasti kalau helm baru itu lebih neken lah ya, busa-busanya itu masih kuat. Tapi nggak terlalu neken di seperti di KYT K2. Coba gimana bro? Kalau di KYT K2 sih sebenarnya helmnya nyaman, tapi cuman nggak tahu ya, ini pendapat pribadi aku sendiri. Di bagian sebelah belakang sini ya, belakang situ tuh agak kayak kalau lama pakai kemeng gitu loh. Itu terlepas dari helm baru ya? Terlepas dari helm baru. Okay. Juga waktu itu aku nyoba itu ya, malah aku yang sebelah sini. Padahal size-nya sama ya? L tuh sama-sama L. Busanya itu ya tapi nggak tahu ya, mungkin dari KYT beda merek sendiri, beda mungkin kualitasnya nggak tahu seperti gimana. Tapi ya seperti yang kita rasakan itu sedikit lebih sakit ya bro, terlepas dari helm baru. Nah kalau dari kenyamanan mungkin menurut pendapat kita seperti itu. Tapi kalau kalian yang sudah terbiasa menggunakan helm KYT atau helm-helm lain, ya mungkin orang-orang memiliki kepala yang beda juga. Mungkin ukuran juga pengaruh juga bagi kenyamanan penggunaan helm. Mungkin kalian yang sering pakai KYT bisa komen di bawah. Gimana sih rasanya pengalaman kalian pakai KYT, apa nyaman, apa kalian juga merasakan seperti yang kita rasakan. Lanjut aja kita bahas di bagian keamanan. Kalau dari keamanan sebenarnya sama sih, sama-sama full face dan di dalamnya juga ada warningnya sama untuk tidak merubah busa lah yang terutama itu. Terus dari segi apa nih locknya ya, safety locknya ini sama. Caranya dengan memasukkan yang ini modelnya step gitu. Sama persis. Oke. Sama persis. Kalau di mana Zeus itu kan cuma sekali. Sekali. Klik gitu. Gitu. Jadi ini sama, ada kayak apa namanya? Garis-garisnya itu. Untuk kalian misal cuma mau segini, tap. Nah, itu bisa segini. Nah, itu terserah kalian. Tapi kalau lebih aman tuh
semua ya. Tapi menurutku mungkin biar aman semua ada ya. yang sampai sini terlalu neken, nah itu bisa dikurangi. Bisa dikurangi mungkin dari ininya, mungkin dari talinya, bisa dikurangi juga. Lanjut, kita akan bahas model dari helmnya. Waktu di review kita kan udah bahas KYT, kalau menurutku itu bentuknya masih bagusan atau masih menarik NHK GB 1000. Nah ini kita datengin langsung NHK GB 1000-nya. Nah ini terserah kalian mau lebih suka yang mana. Ini kan pendapat pribadi ya. Betul, semua orang punya selera masing-masing. Nah coba dimiringin. Nah dari bentuknya miring ini aku jujur lebih suka, meskipun ini ada yang kayak gini-gininya apa gimananya, tapi mungkin ini lebih tebel depannya. Tapi jujur masih suka yang NHK GB 1000, entah kenapa. Terlepas dari udah pakai lama, udah 2 tahun, tapi jujur masih suka yang NHK GB 1000. Kalau menurutmu gimana, Bro? Kalau menurutku mungkin KYT ini ya. KYT ini tuh lebih arah ke racing sih helm. Racing ya. Lebih ke arah ke helm racing. Kalau NHK ini kan mungkin buat helm harian juga. Bisa lah ya. Helm harian. Bentuknya masih helm full face banget ya. Jadi kayak biasa mungkin ya. Mungkin aku tapi kalau biasa. Tapi kalau KYT ini lebih ke arah racing sih menurutku. Menurutku kayak gitu. Nah, kalau bahas modelnya menurut kita seperti itu. Tapi kalau menurut kalian lebih suka yang KYT, ya itu selera kalian. Kalau yang lebih ke NHK GB 1000 yang bentuknya seperti ini mungkin nggak beda jauh. Tapi kalau diamati pasti kalian kelihatan bedanya lah. Apalagi kalau udah dipakai. KYT kalau kalian yang suka model racing, bisa kalian beli KYT. Kalau NHK ini lebih cenderung ke helm yang bentuk full face yang biasa. Yang full face biasa itu NHK. Itu. Nah, itu semua komparasi yang bisa kita berikan ke kalian di video ini. Mau itu dari segi model, keamanan, kenyamanan, fitur, itu kita kembalikan ke kalian semua lagi. Karena ini hanyalah opini pribadi dan selera pribadi kita masing-masing. Gitu kan, Bro? Kan kita juga nge-review berdasarkan yang kita rasakan. Mungkin orang-orang merasakan juga beda-beda ya. Nah, itu mungkin di KYT lebih nyaman dan NHK nggak enak. Nah, itu makanya kita kembalikan ke kalian lagi. Nah, sekian komparasi dari JNA Channel antara helm NHK GB 1000 dan helm KYT K2 Rider. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian nggak suka, ya dislike aja nggak apa. Jangan lupa untuk komen juga dan subscribe channel JNA ini. Tuh, karena kita kedepannya akan memberikan konten-konten yang lebih menarik seputar informasi-informasi helm dan dunia otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.